Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal ikhwal kiram, bertemu lagi di pembelajaran kita, yaitu belajar ilmu bahasa Arab. Lebih tepatnya gramatika Arab. Karena dalam bahasa Arab itu ada gramatika, ada retorika, dan yang lain-lainnya. Tidak kurang dari 12 cabang keilmuan di dalam bahasa Arab. Dan nahwu salah satunya. Dari 12 lebih itu. Nah, kemarin kita telah membahas kalam. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ke bab berikutnya, kita akan mereview kembali ya, bahwa kalam itu adalah, kalau bahasa kita itu, perkataan yang sudah sempurna. Lebih tepatnya, kalau dalam ilmu nahwu kemarin dibahas bahwa kalam adalah lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih, berfaedah, kemudian ya berbahasa Arab disertai unsur kesengajaan. Jadi al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Seperti itu ya. Itu yang kemarin kita telah membahasnya. Kemudian sekarang kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah kata tunggal. Kata tunggal. Ya, kemarin kalimat ada berapa? Dibagi menjadi berapa? 3. Kalimat apa yang pertama? Kalimat fi'il atau kata kerja. Kemudian yang kedua ada kalimat isim atau kata benda. Dan yang terakhir ada kalimat huruf, yaitu kata sambung atau kata penghubung dalam bahasa Indonesia. Sementara kalimat fi'il sendiri itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu fi'il madhi yang menunjukkan zaman yang telah lewat atau lampau. Kemudian ada fi'il mudhari yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah fi'il amar, di mana dia pasti menunjukkan masa yang akan datang disertai makna perintah. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi pasti ada makna perintahnya ketika fi'il amar itu. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas bagaimana kita mengenali fi'il, isim, dan juga huruf. Nah, ini penting ini. Sangat penting menurut saya. Jadi kita ketika disodorkan satu kalimat seperti ini. Misalnya ya, ini contoh saja. Nggak ada harkat, nggak ada apa. Ana adhabu ila suqi. Misalkan juga ma'a ummi misalnya. Ana adhabu ila suqi ma'a ummi. Saya pergi ke pasar bersama ibuku. Lah, di sini kita kan nggak tahu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Nah, makanya kemudian diperlukan metode atau cara untuk menentukan mana isim dan mana fi'il serta mana huruf. Makanya kita akan membahas ciri-cirinya sekarang. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Alamatul ismi, tanda-tanda isim atau ciri-cirinya isim. Jadi antum bisa menentukan nih, ketika menemukan ciri-ciri di sini ditentukan bahwa itu adalah isim. Apa saja? Yang pertama, falismu yurafu bil khafdi. Ada istilah khafat, namanya ya. Khafdun ya, tanda-tandanya isim satu dengan khafat. Apa sih yang disebut dengan khafat itu? Khafat itu kalau kita sederhanakan ya, itu harakat kasroh ya. Kalau kita sederhanakan adalah harakat kasroh. Jadi misalkan ya, misalkan begini, fil baiti. Nah, fil baiti. Nah ini nih.
Antum menemukan kasroh di sini? Nah, maka kasroh itulah yang kemudian menunjukkan bahwa itu adalah isim. Ini bahasa sederhananya saja bahwa khafat itu adalah kasroh. Setiap menemukan kalimat yang kemudian ada kasrohnya, berarti itu adalah isim. Makanya kemudian bismillahi ar-rahmani ar-rahimi itu isim. Jadi kalau menggunakan kasroh itu adalah isim. Terserah apakah kasrohnya seperti ini atau kasrohnya dengan tanwin. Misalkan fi baitin tanpa menggunakan al, fi baitin, maka ini juga isim. Kenapa? Karena kasroh. Itu yang pertama. Apakah kasrohnya pakai yang kasroh tain atau kasroh satu aja? I ataupun in. Paham ya? Nah, jadi itu ya, tanda isim yang pertama. Jadi dia menjadi khafat kayak gitu. Yang penting kasroh kita aja. Apakah kasroh tain atau enggak, ya terserah, kasroh gitu aja. Jadi kalau antum baca Quran nanti, kok ini misalkan alhamdulillahi rabbi al-alamin ar-rahmani ar-rahim maliki yaumiddini. Nah, pokoknya kasroh itu berarti adalah isim. Paham ya poin di sini ya? Sangat paham. Baik, yang kedua. Tanda-tanda isim yang kedua apa? Falismu yurafu bil khafdi wat tanwini. Nah, itu di kitabnya ada sebenarnya, kalau antum mau ngikuti nggak apa-apa. Tapi intinya di sini. Intinya di sini sudah. Saya sudah hafalkan itu kitab. Walaupun banyak lupanya gitu, tapi masih hafal kalau awal-awalnya. Jadi itu tanda-tanda isim yang pertama khafat, dia kasroh kayak gitu. Ya sebenarnya nggak harus kasroh. Penggantinya kasroh juga begitu nanti, khafat juga. Cuman saya bahasakan dengan sederhana bahwa khafat itu kasroh itu dah. Kasroh yes. Nah, yang kedua walismu yurafu bil khafdi wat tanwini. Yang kedua adalah tanwin. Tanwinun. Contohnya apa? Ya tanwin. Antum menemukan tanwin apapun itu, maka itu mesti isim. Contoh. Ya tadi termasuk sebenarnya fi baitin. Cuman di sini kita contohkan yang lain biar tidak samar. Apa misalkan hadza baitun. Hadza baitun. Nah ini. Hadza baitun, ini rumah. Baitun, antum pastikan itu isim. Loh kok bisa? Tanwin. Dan tidak bisa disangkal lagi. Nggak bisa tanwin, nggak bisa. Sudah tanwin memang tandanya isim. Apakah tanwinnya itu dhammah seperti ini, dhammatain? Apakah tanwinnya itu kasrotain? Atau tanwinnya fathatain? Kalau yang kasrotain misalkan dua kasroh ya fi baitin. Kalau misalkan fathah, ro'aitu baitan, saya melihat rumah. Yang penting antum menemukan tanwin, apakah berbentuk dhamma, berbentuk kasrah, berbentuk fathah, maka itu adalah isim. Ya, mau tidak mau itu adalah isim. Begitu. Nah, sampai di sini paham? Mudah kan? Jadi antum nanti kalau baca Al-Qur'an, ya sudah itu adalah isim. Ketika menemukan tanwin. Apa contohnya misalkan? Misalnya di Quran kalau saya lihat tuh alnya banyak gitu, yang ada alnya. Sehingga nanti kalau ada al mesti nggak ada tanwin. Karena al dengan tanwin itu nggak akan bersama ini. Contohnya fil baiti. Seandainya nggak ada an nanti dibaca fi baitin. Seandainya nggak ada al, tapi kan ada ini al ini. Fil itu kan al. Di sini hadza baitun. Kalau misalkan hadzal bait ada alnya menjadi tidak tanwin, hadzal baitu nanti. Seperti itu. Hadzal baitu jamilun misalnya. Ala kulli hal yang penting antum menemukan tanwin. Baik, itu yang kedua, falismu yurafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam. Dan yang ketiga adanya al. Adanya al. Seperti apa? Contohnya alhamdulillahi. Ini alhamdulillahi.
lillah. Alhamdulillah. Ini ada al. Nggak harus alhamdulillah, yang lainnya juga, yang penting al. Banyak sekali di dalam Al-Quran kalau al ini. Misalkan juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. As-siyamu. As-siyamu artinya adalah puasa. As-siyamu. Ini alnya. Ya nanti kalau ingin tahu ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah, ya nanti bahasannya ditajwid. Nah, kalau ini kan as-siyamu, itu kan al-siyamu aslinya, cuman langsung diidghamkan pada shad karena dia adalah termasuk syamsiyah kayak gitu kan. Beda dengan di sini ha itu qamariyah, as-siyamu. Maka dia adalah isim. Kenapa? Ada alnya. Nanti dipraktekkan langsung di dalam Al-Qur'an, baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ar-Rahman juga isim juga karena al. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, itu kan ad-din ada alnya, ad-din, maliki yaumiddin. Seperti itu. Satu aja contohnya. Nah, biar enggak penuh. Begitu ya, yang penting antum menemukan al, ya sudah itu adalah isim. Mudah sekali itu. Nah, kemudian selanjutnya ada huruful khafdi. Kalau tadi ada khafat, kan khafat tuh kasroh. Lah, tentunya itu yang menyebabkan kasroh kan ada huruf yang kemudian menyebabkan adanya khafat. Khafat itu kalau di dalam bahasa lain disebut dengan jar. Nah, mungkin antum pernah dengar khafat atau jar ya. Bahasa sama. Artinya sama tapi hanya punya dua nama. Jarrun gitu. Jarrun. Huruful khafdi berarti huruful jarri. Nah, dia itu huruful khafdi itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, falismu yurafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami wa huruful khafdi wa hiya. Itu banyak sekali. Kemarin telah kita singgung di pembahasan huruf. Apa wahiyya min wa ila sampai akhirnya. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wa hurufil qasami. Dan huruf qasam, huruf sumpah, yaitu al-wawu wal ba'u wat ta'u. Wawu, ba dan ta. Wallahi, billahi dan tallahi. Seperti itu. Jadi ini adalah huruful khafdi, seperti min, dari, ila, kepada, sampai pembahasan sebagaimana telah kita bahas kemarin. Gitu ya. Nah, contohnya apa langsung? Contohnya langsung misalkan ada ini al-baitu, ya kan? Al-baitu. Kemudian kemasukan min. Ya kan? Kan begitu. Aslinya min kayak gini, cuman nggak bisa dibaca maka nanti dikasih harkat fathah. Menjadilah dia minal bai ganti kasrah. Nah, makanya huruf-huruf inilah yang kemudian menyebabkan adanya khafat ini tadi. Misalkan juga fil baiti, anil baiti, banyaklah itu kan, ilal baiti, kemudian kal baiti. Kal baiti itu seperti, kal baiti kaf itu kan seperti artinya. Kayak gitu ya. Jadi ini bisa dirujuk langsung di bukunya itu. Yaitu di sana ada beberapa huruf yang ketika ada isim maka nanti akan boleh dimasuki oleh ini. Makanya kalau antum menemukan satu kalimat jatuh setelahnya min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam sampai akhirnya itu, maka pastikan kalau ini adalah isim. Pasti itu sudah. Ya, sebagaimana tadi di awal kalau antum menemukan kasrah itu pasti isim, menemukan tanwin itu mesti isim, menemukan al mesti isim. Lah kemudian menemukan kalimat namun jatuh setelahnya huruf ini min, ila, an, ala, fi, maka itu pastikan bahwa ini adalah isim. Seperti itu. Alamatul fi'li, tanda-tandanya fi'il atau kata kerja. Wal fi'lu yu'rafu biqad.
Yang pertama dia kemasukan qad. Qad. Jadi pernah lihat kayak gini antum misalkan? Contohnya, contoh di dalam Al-Qur'an ya. Misalkan qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman sungguh telah beruntung. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Lah, ini nih. Ada qad. Nah, kalimat yang setelahnya qad itu mesti fi'il. Sungguh telah beruntung al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga misalkan antum kan sering mendengar ya, qad qamatus shalah, qad qamatus shalah. Kalau mau salat, nah itu kan tulisannya kayak gini. Qad qamat as-shalatu. Ini qad qamat as-shalatu. Nah, karena di sini sukun qad qamat as-shalatu ya, maka nanti dikasrohkan menjadi qad qamatis shalah. Nah, ini qamat ini itu adalah fi'il. Kenapa? Karena kemasukan qad. Banyak sekali dalam Al-Qur'an itu yang ada qadnya, atau dalam ucapan-ucapan orang itu wallahi qad ini wallahi qad akaltu dan sebagainya. Kayak gitu. Yang penting kemasukan qad, maka itu adalah fi'il. Begitu ya. Nah, itu yang pertama, poin pertama. Kemudian yang selanjutnya wal fi'lu yu'rafu bil qad was sin, dan juga sin yang kedua. Asinu. Sin itu yang kayak gini lah. Nah, kemasukan kayak gini. Misalkan sayaqulu sufaha'u minan nasi. Ya kan? Sayaqulu. Nah, maka yaqulu itu adalah fi'il. Kenapa? Karena kemasukan sinin. Sayaqulu. Hafal ayatnya? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Gitu kan? Ayatnya kan gitu. Nah, kalla saya'lamun. Saya'lamun. Ya'lamun itu fi'il karena kemasukan sinin. Harakatnya pakai fathah, saya'lamun. Dan banyak di dalam Al-Qur'an seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya ada kemasukan saufa. Nah, ini juga ada beberapa dalam ayat Al-Qur'an. Dalam Alhaqumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Jadi saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Lah, ini mesti fi'il. Apakah nanti fi'ilnya fi'il madhi, fi'il mudhari ya? Yang penting kemasukan saufa. Maka pastikan dulu kalau itu adalah fi'il. Selanjutnya langkahnya, ini diperhatikan apakah ini fi'il madhi, apakah ini fi'il mudhari. Yang jelas antum mengetahui ciri-cirinya dulu. Oh, ini adalah ini fi'il. Itu langkah pertama. Yang kedua, fi'il apa? Itu langkah kedua. Kalau qad itu bisa masuk kepada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Bisa itu qad aflaha, qad ya'lamu, qad yajudu al-faqiru misalnya. Nah, sementara sin itu khusus kepada fi'il mudhari. Sayaqulu, sataqulu, sanaqulu. Begitu juga dengan saufa. Saufa ta'lamun, saufa ya'lamun, saufa ta'lam, saufa na'kul, saufa akhud, saufa ashrab misalnya, dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ini khusus kepada fi'il mudhari yang dua ini. Kalau qad bisa madhi, bisa mudhari. Kalau qad itu artinya tadi bisa sungguh, seperti ini qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar orang beriman itu beruntung. Kalau misalkan masuk kepada fi'il mudhari nanti artinya bisa menjadi terkadang. Misalkan qad yajudu al-bakhilu. Qad kadang-kadang yajudu menjadi dermawan, al-bakhilu orang yang pelit. Iyalah orang pelit kok. Kadang saja dia akan menjadi dermawan. Qad
Makanya qadnya jangan diartikan sungguh. Sungguh orang pelit itu dermawan. Enggak. Tergantung konteks kalimatnya nanti. Itu yang qad. Kemudian sin itu artinya akan. Akan. Misalkan sayaqulu. Orang-orang akan berkata, sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang bodoh dari kalangan manusia akan mengatakan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa mereka berpaling dari kiblat yang mereka lakukan dulu? Berpaling dari Al-Masjidil Aqsa ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi akan. Dan masa dari kita mengatakan sayaqulu, dia akan berkata, sebentar lagi dia akan berkata. Ya kan? Sayaqulu. Mereka akan berkata, dia akan berkata, dan masa sebentar lagi akan dia lakukan. Beda dengan saufa. Misalkan saufa ta'lamun, maka artinya kelak. Kelak kalian akan mengetahuinya. Saufa ta'lamun, saufa ya'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Berarti kelak itu bisa lama. Makanya orang di dalam Al-Hakumut Takatsur itu kan ancamannya kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Kan begitu. Saufa, kelak, berarti di akhirat. Di akhirat mereka akan mengetahuinya. Seperti itu. Jadi kalau saufa mesti masanya lama. Dari yang dia ucapkan dengan yang akan dia lakukan itu masanya lama. Beda dengan sayaqulu. Dari dia ucapkan dengan yang akan terjadi itu masanya tidak terlalu lama. Sebentar lagi dia akan terjadi. Bisa ya semenit, 2 menit, atau bisa sehari 2 hari. Tapi kalau saufa mesti nanti. Bisa setahun lagi, bisa sebulan lagi, setahun lagi, kayak gitu. Jadi lama. Kayak gitu ya. Nah, walaupun terkadang sin ini juga akan, tapi maknanya juga lama. Cuman umumnya kalau sin itu maknanya ya sebentar lagi. Sayaqulu, sebentar lagi dia akan berkata, kayak gitu. Sayaqulu, sebentar lagi dia akan berkata. Beda dengan saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kelak nanti suatu masa di mana dunia sudah habis, kalian baru akan menyadarinya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kemasukan ta'taknis as-sakinah. Ta'taknis yang sukun. Jadi taknya sukun. Seperti tadi itu qomat, qad qamatis shalah itu adalah fi'il karena adanya tak yang sukun itu. Misalkan ya, apa yang antum tahu kata kerja? Apa misalnya, terserah, bebas. Kata kerja dalam bahasa Arab yang telah lalu, yang fi'il madhi. Apa misalnya? Antum apa? Koma. Selainnya koma? Daraba. Bagus. Contoh ya, artinya daraba memukul. Nah, daraba ini kita masih belum tahu ini apakah fi'il atau tidak. Sebab nggak ada harkat, gitu kan. Ini kan dikasih harkat. Kalau di kita itu nggak ada harkat, tentu. Ini nggak tahu apa ini daraba ini. Nah, kalau misalkan pantas nggak ya dikasih tak ini darabat? Oh pantas, bisa. Dalam bahasa Arab bisa. Oh berarti itu adalah kata kerja atau fi'il. Tapi kalau misalkan nggak bisa, misalkan seperti baitun dikasih tak lagi, nggak bisa memang, ya kan? Ya tentunya ketika antum tahu maknanya ya, dibutuhkan memahami mufradat memang kalau belajar bahasa Arab, menghafal kosakata bahasa Arab memang. Nah, darabat. Nah, maka dia adalah fi'il. Kenapa? Sebab ada taknya. Termasuk juga dalam qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Qamat itu adalah kata kerja fi'il. Kenapa? Karena ada ta'nis sukun. Tak yang menunjukkan perempuan, karena kalau darabat itu dia seorang perempuan telah memukul, artinya darabat. Kalau daraba dia seorang laki-laki telah memukul. Seperti itu. Jadi semuanya ini, semua tanda ini memang khusus pada fi'il. Kalau antum masukkan kepada isim dia tidak akan bisa gitu. Misalkan baitun, qad baitun, sungguh rumah. Apa misalkan nggak bisa. Kemudian sin.
sin masuk kepada baitun, akan rumah, nggak bisa gitu. Karena semuanya ini ada kaitannya dengan waktu. Nah, saufa juga sama. Sedangkan dorobat ini memang hanya masuk dan ada di akhir ya, ada di akhir kalimat fi'il itu. Dorobat, qomat, nasorat misalnya, atau akalat, syaribat ya. Kemudian katabat dan yang lainnya. Maka itu adalah fi'il. Begitu. Nah, saya kira sudah dipahami ini ya. Baik, kita berlanjut ke berikutnya, yaitu tentang huruf. Nah, huruf ini kalau antum sudah paham dua hal ini, maka sangat mudah untuk memahami huruf. Apa? Tinggal ada kaidah saja langsung menggunakan kaidah. Wal harfu, adapun huruf, ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'ali. Nah, itu di kitabnya ada, Ustaz. Artinya begini, huruf itu adalah satu kalimat yang tidak bisa dimasuki tandanya isim dan juga tidak bisa dimasuki tandanya fi'il. Contoh yang huruf yang antum tahu apa huruf? Dalam bahasa Arab apa yang antum tahu? Min. Min artinya dari. Coba antum kasih tandanya isim, tanwin menjadi minun, belum pernah kita dengar. Kemudian kasih tandanya huruf khafat, mini misalnya, nggak pernah dengar. Kemudian kemasukan al, di mana al tadi kan tandanya isim kan, menjadi almin, nggak ada juga. Ya kan, kalaupun ada nanti maknanya lain, bukan makna dari lagi gitu. Kemudian apa lagi? Dan selanjutnya, misalkan ilah, ya ilah kepada dari, nggak bisa masuk memang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tandanya fiil, untuk kemasukan qadmin, sungguh dari, nggak bisa. Kemudian ada taknya minat, nggak bisa juga. Tak sukun tadi, tak tanis sukun menunjukkan perempuan yang kemudian taknya sukun, itu nggak bisa juga. Kemudian apa tadi lagi? Saufa, misalkan saufa min, kelak dari. Samin, ya nggak ada. Kalaupun ada arti, tapi makna darinya hilang kayak gitu. Makanya kemudian itulah huruf. Dia itu bukan tandanya isim, juga nggak masuk tandanya fiil. Tandanya isim nggak masuk, tandanya fiil juga nggak masuk. Berarti dia memang, makanya dia itu tidak bermakna. Huruf itu memang nggak bermakna gitu kan, kecuali ketika bersamaan dengan yang lain. Makanya min kemudian ketika diartikan dari, itu sebenarnya kalau lihat kaidah bahasa Arab itu salah, karena memang nggak ada artinya. Fi yang artinya biasanya apa? Di dalam atau di, itu nggak ada artinya. Kaf yang artinya seperti, itu sebenarnya nggak ada, kecuali ketika bersamaan dengan yang lain. Minal baiti, dari rumah. Maknanya dalam bahasa Arab itu, misalkan minal baiti itu ibtidaul ghayah. Jadi ada artinya sendiri, Mas. Nah, makanya ditulis oleh Syekh Al-Jurjani dalam kitabnya Awamil Al-Jurjani, itu di sana ada 100 amil istilahnya itu. Jadi di dalam setiap huruf itu nanti maknanya sekian dalam Al-Qur'an. Ya kan? Makanya di dalam ayat Al-Qur'an wamsahu biru'usikum, baknya itu maknanya apa? Dibahas sekian. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin apa, dan pokoknya kalimat-kalimat itu ya, kalimat huruf itu bisa menunjukkan makna sekian, banyak sekali. Makanya kemudian nggak bisa seseorang akan memahami Al-Qur'an hanya kemudian bermodalkan terjemah. Jadi memang dia harus belajar bahasa Arab memang. Makanya belajar bahasa Arab itu hukumnya adalah fardu kifayah, wajib hukumnya.
Wajib hukum belajar bahasa Arab itu wajib. Wajib secara umum, secara kolektif. Kalau sudah ada, maka yang lainnya gugur. Namun bukan berarti yang lainnya udah kalau gitu kan sudah diwakili ustadz. Nggak bisa, sama kayak sholat jenazah lah. Ada orang jenazah meninggal, tetangga kita. Lalu antum santai-santai, loh kenapa? Kan fardu kifayah, sudah diwakili ustadz. Ya nggak bisa gitu. Antum juga harus salat gitu loh. Kan begitu ya. Kalau misalkan nggak ada orang yang mensolati jenazah itu satu kampung itu, maka semuanya berdosa. Sama juga dalam bahasa Arab. Nggak ada yang tahasus, yang mengkhususkan diri mempelajari ini. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya berdosa. Nah, jadi jelas sekali ya. Tanda isim itu seperti apa. Tanda fi'il itu seperti apa. Kemudian huruf itu seperti apa. Jadi huruf itu nggak masuk apa, tandanya isim nggak masuk, tandanya fi'il juga nggak masuk. Seperti yang ini. Nah, sekarang di dalam kasus misalkan contoh fil baiti, Mas, antum temukan beberapa ciri isim di sini. Satu, ini ya. Satu, terus khafat sendiri, dua, alif lam, tiga. Berarti di dalam ini antum temukan 3 tanda atau ciri-ciri bahwa itu adalah isim. Mudah kan? Kalau sudah menemukan 3 seperti ini, lainnya mudah. Antum menemukan al-baitu, oh itu isim, karena ada alnya. Kalau misalkan dalam ini antum Mas, ya satu huruf khafat fi, khafat, terus apa lagi satu? Tanwin sendiri. Jadi khafatnya tanda, tanwinnya juga tanda dari isim itu. Ya kan? Sangat mudah. Jadi banyak sekali dalam 1-2 kalimat saja antum biasa temukan 3 tanda dari isim itu. Selainnya kalau di dalam fi'il misalkan amila, ada qad di sini, berarti di situ adalah fi'il. Kenapa? Karena antum temukan qad ini loh masuk kepada ini. Atau misalkan qad amilat, antum temukan berapa? 2. Ada taknis yang menunjukkan perempuan, kemudian taknya sukun, kemudian ada qad. Seperti itu ya. Nah, ada kalau saufa ataupun sin itu khusus masuk kepada fi'il mudhari. Sementara huruf nggak perlu latihan kayak gini. Sudah. Dia itu tandanya isim nggak masuk, tandanya huruf juga nggak masuk. Kayak gitu. Itu adalah huruf. Nah, jadi ini kita belajar dengan dasar ya. Kalau kita lanjut nanti insya Allah ada tambahan pembahasan. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu? Ada kan? Belum. Ada. Ayo, ada. Kalau fi'il itu bisa dimasuki 3 tanda. Kalau fi'il maksimal 2. 2. Contoh ini. Contohnya qad amilat, 1 qad, bahwa ini adalah fi'il, kemudian tak sukun ini, tak tanis as-sakinah, bahwa ini adalah fi'il. 2, maksimal 2. Oke, kita coba sekarang yang lain. Saya kulu. 1 aja. Nggak bisa, antum kasihkan saya kulut gitu nggak bisa. Kasih tak, kenapa? Karena tak ini memang khusus kepada fi'il madhi, sehingga dia nggak akan bisa masuk. Kemudian saufa misalnya, saufa ya kulut, nggak bisa, taknya nggak bisa. Jadi tak ini memang khusus di fi'il madhi. Doroba, amila, nasoro, pokok yang awal-awal kalau di amsilah tasrifiyah. Sudah pernah belajar sorof? Yang kuning itu biasanya, kitabnya kuning kecil, amsilah tasrifiyah. Misalkan gini, nasoro yansuru nasran mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun unsurun unsurun. Udah belajar? Pernah itu dia. Itu fi'il semua itu. Pernah tak? Iya. Nah, itu dia tak. Daraba yadribu darban, wa daraban wa daribun. Itu penting sekali itu. Itu merupakan pondasi untuk kemudian naik lagi terus ke atas. Itu tangga awal itu. Dan orang nggak mungkin bisa tiba-tiba ada di atas tanpa
menaiki tangga itu tadi. Makanya di sini kita dari tangga dulu. Seperti itu. Nah, baik, sudah jam berapa? Lihat. Sekarang 7 pas. 7 pas. Oh ya. Baik, alhamdulillah karena memang waktunya sampai jam 7, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, wa'alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.